Saudaraku, adakah kita terkena penyakit yang sulit disembuhkan? Adakah kondisi di mana kita mendapati saudara kita, keluarga kita dalam keadaan sakit, lalu kita bingung bagaimana untuk mendoakannya? Maka ada salah satu doa yang sangat mustajab yang pernah disebutkan sebagai doa yang paling masyhur di antara para nabi. Salah satunya adalah dari Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga dengan doa ini insya Allah seluruh penyakit yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita itu bisa hilang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, insya Allah menjadi barokah. Dan kemudian share ke grup-grup WhatsApp dan juga grup Facebook, insya Allah bernilai amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, doa adalah untayan kata yang terangkai indah penuh makna, terangkat tinggi dan mulia karena keutamaannya, terkandung harapan yang besar di dalamnya, dan bisa menjadi teman tatkala dalam kesendirian, sekaligus menjadi pelipur lara tatkala kita berduka, dan menjadi perisai di saat musuh mengintai, menjadi senjata terhebat di saat setan mulai menguat. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang-orang yang paling sabar di masanya. Sehingga tidak heran beliau dimasukkan ke dalam salah satu golongan nabi sebagai nabi yang ulil azmi. Ulul azmi ini adalah segelintir nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan beliau ini menjadi simbol daripada kesabaran atas penyakit yang dideritanya dan musibah yang diterpaknya, di mana orang biasanya berkata sabarlah seperti kesabaran Nabi Ayub. Selain itu, kalau kita melihat Nabi Ayub adalah seseorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melimpah, jumlah ternak yang luar biasa, dan juga anak-anak dan istrinya yang menjadi pemandangan atau permata di dalam hatinya. Demikian pula dengan kelebihan atau fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam ini tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan kebajikan. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini merasa iri dan ingin sekali menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mula iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usahanya ini gagal. Nabi Ayub tak pernah tergoyahkan. Lalu iblis pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya, karena ia ingin kekayaannya tetap terpelihara.
Sebenarnya semua ibadahnya Nabi Ayub bukan karena ikhlas cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan keikhlasannya tentunya akan goyah. Harta benda serta anak-anak dan istrinya belum tentu akan menjadi penguatnya. Bahkan ia akan goyah dan tetap tidak akan selamanya taat dan ikhlas menyembahmu. Lalu Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh. Kepadaku iman dan takwanya takkan tergoyahkan hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku tak akan pernah berkurang walaupun ditimpa musibah apapun. Karena ia yakin, wahai setan, bahwasannya setiap apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya dan kujadikan berlipat ganda, bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau memang tidak rela, wahai setan, melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantu dari golongan setan dan jin untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikan keluarganya yang rukun, damai dan sejahtera. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub sebagai hambaku. Setelah itu iblis dan para pembantunya pun mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertaniannya dibakar hingga musnah. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Ia merasa gagal. Kemudian ia mendatangi putra-putri Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah bangunan yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung tersebut sehingga bangunan tersebut roboh dan membuat anak-anak dari Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya kali ini akan berhasil menggoyahkan iman dari Nabi Ayub, yang memang secara notabene-nya beliau adalah orang yang sangat menyayangi putra-putrinya itu. Namun sekali lagi iblis harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Ia memang bersedih hati dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh, tangguh, teguh dalam keyakinan bahwa jika Allah Maha Pemberi, maka ia menghendaki sesuatu, tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Iblis yang masih belum puas lalu menaruh virus di seluruh kujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat dan amat menjijikan kala itu. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub pun tidak mau ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayub. Akhirnya beliau diasingkan dari kampung halamannya, dan pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 70 tahun dalam penderitaannya terus-menerus merupakan ujian terberat bagi Ayub dan Rahmah istrinya. 7 tahun penderitaannya pun berjalan terus-menerus. 7 tahun dalam penderitaan yang terus-menerus memang merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayub dan Rahmah istrinya, dan waktu terus berjalan. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut nama Allah. Lalu istri Nabi Ayub berkata, "Wahai Nabiullah, seandainya engkau berdoa kepada Rabbmu, niscaya dia akan membebaskanmu.
Namun Nabi Ayub alaihissalam malah menjawab, "Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama bertahun ini. Ketahuilah itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun. Akhirnya apa yang terjadi, iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang amat sangat tinggi. Sakit Nabi Ayub pun membuat tidak lagi anggota badannya utuh kecuali jantung dan hati, serta lidahnya yang dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ akan memancar air yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu. Kesehatanmu akan pulih jika kau mempergunakannya untuk minum dan mandi." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir masyhur apa yang dibaca Nabi Ayub, yang mana zikir ini diabadikan dan dijadikan sebagai doa yang paling mustajab. Dalam riwayat menyebutkan seperti inilah doanya, "Allahumma inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang." Subhanallah wa masya Allah wa tabarakallah. Lalu apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, sebagai pengakuan dan syukur kepada Allah atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifat yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan, yang tentunya menjadi salah satu penopang daripada kewajiban kita di dalam kehidupan. Lalu kapan waktunya doa ini boleh kita lantunkan? Maka boleh dikerjakan setelah selesai sholat agar selalu dijauhkan dari segala penyakit. Dan jika kita dalam kondisi sedang sakit adalah keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, ataupun saudara kerabat kita, maka kita bisa mendoakan dengan doa ini. Meskipun dari segi medis divonis dengan vonis apapun, insya Allah dengan doa ini menjadi salah satu bagian daripada wasilah ikhtiar kita untuk terus berusaha. Dan tentunya segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, keluarga kita, itu bisa hilang dengan lantunan zikir ini dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan kepada Allah, dan tentunya diimbangi dengan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah berjanji dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 84, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami dilipat gandakan bilangan yang mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Nah, di sini masya Allah, Allah mengingatkan kepada kita bahwa besarnya tawakal kepada Allah, maka besar itu pula pahala yang akan kita dapat. Demikian yang dapat bisa disampaikan. Semoga bagi saudaraku yang sakit segera disembuhkan, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilipat gandakan seluruh pahalanya, dan dijadikan sebagai peringan nanti di yaumul jaza nanti. Amin ya robbal alamin. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.